yang saya laporkan adalah Roy Suryo, karena dia menyampaikan 90% milik Mas Gibran. Saya minta dia untuk bisa membuktikan 1x24 jam bukti-bukti apa yang bisa dia sampaikan, sehingga dia bisa menyampaikan hal tersebut. Dan Roy Suryo adalah senior yang baik, memberikan contoh yang baik, bukan membuat gaduh. Kemarin saja dia bikin berita hoax. Ini Bapak diciptakan buat apa seperti ini? Adukan Roy Suryo ke Bareskrim. Bahkan kita dapati kabarnya dari Tempo, orang ini menyebut bahwa Roy Suryo sudah menghina lambang negara, yaitu Gibran sebagai wapres terpilih. Aduh, disebut lambang negara lagi. Apa ndak buka YouTube dulu, buka Google dulu, pastiin dulu. Lambang negara itu Garuda Pancasila, bukan presiden, apalagi wakil presiden. Aduh, laporkan Roy Suryo ke Bareskrim soal Fufufafa, pasukan bawah tanah Jokowi .2, lambang Gibran, lambang negara. Aduh, kita baru dengar ini. Kemarin-kemarin kemana? Oh, kemarin kan di bawah tanah. Ya, kalau di bawah tanah berarti bergaulnya dengan siapa itu? Dengan cacing, gitu. Dengan apa lagi itu? Relawan pasukan bawah tanah Pasbata Jokowi melaporkan Roy Suryo atas dugaan penyebaran berita bohong karena menyebut akun Fufufafa adalah milik wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Habisnya Menkominfo nih lambat kali, katanya udah bilang akun Fufufafa bukan milik Gibran. Jadi punya siapa, Pak? Ya nanti sedang diselidiki. Lah itu bisa dipastikan bukan milik Gibran dari mana? Sekjen Pasbata Jokowi Sri Kuntoro Budianto keberatan dengan klaim Roy Suryo bahwa 99% akun Fufufafa dipastikan milik Gibran. Salah, harusnya 99,9%. Buktinya mana bicara seperti itu? Tunjukkan dong. Kan sudah ditunjukkan. Dia terus mempertanyakan bukti konkret yang bisa menunjukkan bahwa Gibran adalah pengguna media komunitas Kaskus dengan akun bernama Fufufafa. Kalau dia bicara itu milik Mas Gibran, buktinya mana? Dibuktikan dulu saja, kata Budianto. Padahal sudah ya, di berbagai forum sudah dibuktikan. Budianto mengklaim bukti-bukti yang dimiliki Roy Suryo merupakan upaya mengarahkan opini publik. Katanya nggak punya bukti, tapi dia bilang bukti yang dimiliki Suryo mengarahkan opini. Ya gimana? Jangan hanya memframing-framing, menggiring-giring opini. Semua rakyat membaca. Ya betul, kita membaca dengan cermat dan tampaknya kita sepakat dengan Roy Suryo. Ya, pemilik Fufufafa Gibran. Sekjen pasukan bawah tanah Jokowi menyangkal kaitan pihaknya dengan Gibran. Budianto mengaku tidak ada komunikasi antara relawan Pasbata dengan Gibran. Ya iyalah, bahaya kalau ada komunikasi. Ya pasti lewat siapa gitu. Dalam hal pelaporan Roy Suryo yang dikenakan pasal 27 dan 28 UU ITE. Ini Roy Suryo berapa kali ya kena gugatan yang begini, luar biasa nih. Meski mendesak Roy Suryo untuk membuktikan bahwa akun Fufufafa adalah milik Gibran, namun pasukan bawah tanah Jokowi juga tidak bisa menunjukkan apa saja bukti yang dilampirkan untuk pelaporan Roy Suryo. Untuk bukti ada beberapa, tapi untuk menyampaikannya di media saya belum bisa menyampaikan. Ya sudah, jangan nuntut itu. Nanti saja di pengadilan saja pembuktiannya. Bagus ini, bagus sebetulnya ya. Jadi dengan begitu nanti kan Gibrannya dipanggil sebagai pihak terkait ya, untuk dicek. Keren itu, blunder maksudnya. Tindakan hukum yang ditempuh Pasbata, kata Budianto, berdasarkan pada keresahan dan kegaduhan yang timbul di masyarakat. Usai Roy Suryo menyatakan akun Fufufafa adalah milik Gibran. Saya kira bukan Roy Suryo saja, banyak sekali pihak yang mengatakan itu. Pendukung Presiden Jokowi itu menilai perlunya menjaga suasana kondusif jelang pergantian pemerintah. Kenapa berharap kondusif ketika carut marut ini semuanya bermula dari Jokowi? Harusnya bukan berharap kondusif, berharap ada pertanggungjawaban. Mereka menilai pernyataan Roy terkait kepemilikan akun Fufufafa sebagai upaya menciptakan kekisruhan.
Oleh karena itu, pas Batam merasa bertanggung jawab untuk menjaga Gibran, jagalah dengan baik. Karena Mas Gibran ini lambang negara, mau dilantik. Jadi kita sebagai pasukan bawah tanah Jokowi harus siap melindungi, kata Budianto. Ya Allah, coba yang bener buka lagi ya. Lambang negara itu Garuda Pancasila. Ada bintang, ada rantai, ada padi dan kapas, ada kepala banteng, ada pohon beringin. Nggak ada presiden dan wakil presiden. Aduh, ini kok bikin blundernya terlalu mudah, bikin blundernya. Akhirnya kan kita jadi tahu, oh seginilah kemampuan mereka. Nah, kawan TZ, ini penjelasan dari Roy Suryo. Lugas, tuntas, walaupun hanya dalam beberapa menit. Kita dengarkan ya. Yang paling kemudian dijadikan oleh teman-teman, oleh masyarakat atau netizen plus 62 itu untuk memastikan, Bang Karni, adalah temuan dari Anonymous. Yang kemudian dia melakukan, mohon maaf ini, memang dia melakukan doxing gitu ya. Itu pun saya juga sempat sentil. Ya, jangan terlalu vulgar lah bukaannya. Karena dia melakukan doxing terhadap Fufafa. Melakukan doxing terhadap Gibran. Jadi Gibran itu dikulik semuanya. Alamatnya, nama istrinya, nama orang tuanya, nomor handphonenya, kemudian sama akun dia Ciliparinya. Menariknya Bang Karni dan teman-teman semua, netizen ini kurang kreatif. Mereka memasukkan nomor handphone itu plus 6289 sekian belakangnya 33. Dimasukkan untuk mencoba kalau ada seseorang yang kemudian ingin melakukan emergency recovering terhadap sebuah akun. Biasanya kita ditanya nomor handphonenya, dimanapun itu. Dan Kaskus juga menggunakan metode yang sama. Ketika dimasukkan nomor handphone Gibran, ini nomor handphonenya Gibran jelas. Muncullah kemudian akun pemulihannya. Akun pemulihannya ternyata @cili_pari. Jadi benar, nomor handphonenya Gibran, Cilipari terkonfirmasi. Menariknya ketika dua variabel itu dimasukkan, yang muncul apa? Fufafa. Jadi kalau ini sudah sulit terbantahkan. Artinya apa? Ketika nomor handphone dan kemudian akun dimasukkan, munculnya Fufa. Cuman saya terus waktu itu mengingatkan ke teman-teman, jangan teruskan. Karena kalau teruskan, Anda sudah menyalahgunakan akun orang lain. Bisa kena, bisa nanti jadi kambing hitam, Bang Karni. Karena kan dianggap itu melakukan upaya terobosan. Dan lebih menarik lagi, ini baru hari ini saya katakan di ALC. 1-2 hari terakhir, ternyata ada seseorang yang kemudian bisa mengubah itu password itu masuk ke dalam Kaskus. Orang ini ditengarai adalah orang yang mungkin suruhan dari seseorang yang selama seminggu terakhir itu melakukan upaya penghilangan barang bukti, Bang Karni. Fufafa itu melakukan postingan itu ada sekitar 5.000 postingan. Mulai tahun 2013, 14, 2018 sampai 2020. Itu juga ada. Dan baru dalam seminggu terakhir ada seseorang yang masuk sebelum diketahui itu dibuka oleh Anonymous. Dia sudah menghilangkan sekitar 2.100 postingan. Wah. Ini sekaligus saya katakan, ini clue yang sangat bagus untuk Andri Darwis. Andri Darwis itu adalah CEO Kaskus. Ya. Untuk apa? Membuka saja, dibuka aja ke publik atau dibuka saja ke masyarakat atau dibuka ke penyidik. Ada yang melakukan login terhadap Kaskus. Karena dulu ketika kemudian orang bertanya, kan cara mendeteksi seseorang itu gampang, Bang Karni. Kita cek pada servernya. Dari server nanti akan ketahuan lognya. Dari lognya akan ketahuan IP yang masuk itu apa. Dari situ bisa ketahuan IP itu menggunakan perangkat apa. Apakah dia WiFi, apakah dia dial-up, apakah dia menggunakan metode yang lain untuk masuk, akan ketahuan. Dan ketahuan siapa yang berhasil masuk. Oke lah, dulu pernah ada, 2014 kan sudah terlalu lama, nggak bisa dibuka lagi Kaskusnya. Oke, 2024 ini ada yang barusan masuk itu seminggu terakhir, bahkan ada yang 2 hari yang lalu menggantikan nomor handphone yang belakangnya 33 tadi. Ini nggak mungkin kalau bukan pemunya yang ganti handphonenya atau orang yang disuruh yang punya untuk ganti. Itu bisa dibuka lognya. Dan satu lagi Bang Karni yang paling menarik, nggak usah susah-susah dulu kepolisian. Itu kalau mengungkap akun seseorang,
Kalau itu di IG, Instagram, kalau itu di X atau Twitter, itu minta izinnya atau buka servernya di luar. Kaskus ini memang dibuat pertama kali di Amerika oleh 3 orang, Anthony Darwish dan 2 temannya ketika menyelesaikan tugas akhir. Semenjak tahun 2006 sampai 2008, ketika habis terkena virus, namanya virus Brontok waktu itu, akun itu server itu dipindah dari Amerika ke Indonesia. Dulu namanya kaskus.us, itu country code top level domain untuk United States, kemudian dipindah ke kaskus.id Indonesia. Jadi artinya servernya itu di Indonesia. Jadi gampang banget, tinggal datang ke, gak jauh dari tempat kita bicara ini, servernya ada di Kuningan sini kok. Nah dari situ bisa dibuka. Siapa yang barusan login, apalagi siapa yang ganti. Jadi sebenarnya sudah, kalau bahasanya MK Bang Arni, udah cetowelo-welo. Ya, ini siapa itu di balik akun Fufufafa. Dan kalau ada satu lagi, saya tadi terlupa ingat. Bahasa tadi itu mirip banget. Selain bahasanya sangat kasar, dan kemudian ini menyinggung kita juga ya, karena presiden terpilih Pak Prabowo itu, waduh benar-benar dihina di situ. Ya gitu. Karena baik dihina beliaunya, dihina keluarganya, dihina putranya, dihina yang lain-lain. Banyak juga dihina, Pak SBY juga dihina. Kemudian Mbak Titik juga dihina. Kemudian Mas Anies dihina. Teman-teman dari 212 dihina. Bahkan ada 11 artis Bang Karni. Itu juga dihina. Mulai dari Syahrini, kemudian Mbak Wanda Hamidah, kemudian juga nama yang ada 11. Bahasanya bahasa yang sangat menurut saya sangat tidak berpendidikan. Nah bahasa itu muncul juga Bang Karni tidak hanya di Fufufafa, tapi di akun resmi yang namanya Cilipari. Nah loh. Ketika dia mengunggah keripik produksi dia, yang ada fotonya di foto saudaranya, itu kemudian dia nulis itu, keripik kemeripik bukan tit gitu ya, belakangnya juga. Itu kan sangat vulgar. Ya. Itu bukan Fufufafa loh, itu Cilipari. Bahasanya sama dengan bahasa yang dipakai Fufu. Jadi kalau ini jelas betul ya. Jadi dari socio-technical itu clear betul bahwa itu adalah akun Fufufafa adalah milik Wapres terpilih. Ya, tolong periksa yang bersangkutan dengan namanya brand city scanner. Dengan brand city scanning kita bisa tahu otak seseorang itu mungkin bagian depan itu sudah ada yang berkurang karena porno. Dan banyak ini jejak digitalnya di porno itu banyak. Saya nggak tega untuk mengatakan di sini ada masuk ke X yang ada di misalnya Indonesia Timur gitu. Kemudian ada yang masuk Pornhub gitu. X24 banyak banget ini gitu. Jadi seseorang yang sudah punya kecenderungan kayak gitu, itu saya kira berbahaya Bang Karni. Ya gitu, ada alat brain city scanner tuh bisa menentukan otak itu kalau otak itu sering mikir porno Prof, itu mengecil bagian depannya. Kebetulan dulu ayah saya almarhum itu profesor kesehatan jiwa. Ya, gitu. Jadi neurolog psikiater. Jadi saya dulu sering buatkan slide-slide-nya. Zaman dulu bikin slide-nya kita dulu pakai transparansi itu, pakai rugos Bang Karni. Belum ada komputer. Jadi artinya itu clear, tapi sekali lagi secara teknis ya kita sisakan sedikit lah. 99,9% itu adalah betul bahwa itu adalah wakil presiden terpilih.